Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusmiati, NIM 120070666, mahasiswi dari IAIN Pontianak, Prodi Perbankan Syariah, kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang konsep kas. Nah, di sini saya akan membahas isi dari makalah saya. Yang pertama ada definisi kas, bentuk-bentuk kas, macam-macam kas, ciri-ciri kas, dan dalalat kas. Yang pertama adalah definisi kas. Kas menurut bahasa atau etimologi adalah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, kas itu kebalikan dari am. Sedangkan kas menurut istilah atau secara terminologi adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibagi dengan pribadi atau bilangan. Sedangkan menurut ulama fikih adalah lafaz yang dijadwalkan untuk menunjukkan kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya, menurut Mana Al-Qadhan, lafaz kas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Mustafa Syahid Al-Karim, lafaz kas adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makan atau suatu atas perbedaan satuan yang diketahui. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz kas adalah lafaz yang digunakan untuk mewujudkan satu orang tertentu. Yang kedua ada bentuk-bentuk lafaz kas. Telah dapat diketahui bersama bahwa bentuk lafaz am dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali. Begitu juga dalam lafaz kas, yang bentuknya dapat disimpulkan menjadi 4 macam. Yang pertama, lafaz kas berbentuk mutlak, yaitu lafaz kas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya, jika di dalam nas itu ditemukan lafaz kas, maka lafaz ini harus diartikan sesuai dengan arti yang hakiki, selama tidak ada dalil yang lain yang memalingkan arti hakiki ke arti lain. Contoh dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 4, artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Nah, hukuman 80 kali cambukan bagi penuduh zina, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua ada lafaz kas berbentuk kas muqayyad, yaitu lafaz yang ditentukan dengan sesuatu. Contoh dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, masalah bersuci. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan ketika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam air, kukus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Pulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang hukum wudhu, sebabnya adalah bersuci dengan cara berwudhu. Ayat ini menjelaskan tentang hukum bertayamum, sebabnya adalah bersuci kalau kita menemukan air untuk berwudu. Yang ketiga, lafaz kas berbentuk amar. Jika lafaz kas berbentuk amar atau berbentuk kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khabar, maka hukumnya adalah wajib. Contohnya dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Menurut pemahaman makalah,
bahwa surat Al-Maidah ayat 38 berbicara tentang pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong kedua tangannya sebagai pembalasan apa yang telah diperbuatnya. Yang keempat, lafaz kas berbentuk nahi. Nahi ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dengan cara penguasaan dan bentuknya. Jangan lakukan dan sebagainya. Jika ada lafaz nahi dibawakan dalam bentuk lafaz kas atau berbentuk yang mengandung arti nahi, maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contohnya terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Larangan pada ayat ini menunjukkan hukum haram. Akan tetapi jika ada tanda yang menunjukkan bahwa arti ayat tersebut harus dipalingkan ke arti majazi, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut, sehingga memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan sebagainya. Yang ketiga, macam-macam lafaz kas. Kas mempunyai beberapa macam. Yang paling fundamental ada 4 macam, yaitu mutlak, muqayyad, amar, dan nahyu. Pada pembahasan makalah ini akan dipaparkan 2 macam saja. Yang pertama mutlak dan nakayut. Yang pertama mutlak. Menurut Syekh Utsmain, mutlak secara etimologi yaitu antonim dari muqayyad. Kemudian secara etimologi, mutlak adalah suatu yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Seperti lafaz rokbati dalam firman Allah SWT pada surah Al-Mujadilah, yaitu Ankili min wakbati fatahriru yatamasa. Artinya, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Lalu menurut Muhammad Qudri, mutlak adalah suatu yang menunjukkan perseorangan atau kelompok bersama tanpa batas. Lain halnya dengan Wahab Zuhaili. Beliau mendefinisikan mutlak adalah lafal kas yang menunjukkan perseorangan atau beberapa kelompok secara bersama dan tidak terikat oleh suatu sifat. Misalnya seorang laki-laki, beberapa laki-laki, sebuah kitab, beberapa kitab, seekor burung, dan beberapa burung. Jadi maksud dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa lafal kas itu menunjukkan suatu esensi serta hakikat itu sendiri, dan lafal mutlak itu sama seperti nakriyah. Dengan mendefinisikan yang serupa, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwasannya mutlak adalah lafal yang menunjukkan perseorangan atau kelompok yang tidak tertentu tanpa ada batasnya. Yang kedua, muqayyad. Muhammad Abdul Zahra dalam bukunya Ushul Fiqh menjelaskan bahwasannya mutlak adalah apa-apa yang menunjukkan suatu esensi yang dibatasi dengan sifat, keadaan, goyah, dan syarat. Contoh yang ditakkid dengan sifat yaitu fatruriru rokibati mu'minati, yang artinya maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Contoh yang takkid dengan syarat tentang kafarat sumpah yaitu faman lam yajid siyamu salasati ayami. Artinya, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari
dibatasi apabila tidak bisa memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Contohnya yang ada di takkit dengan goyah atau tujuan, yaitu am ilali suma mikausida. Artinya, kemudian sumpahkanlah puasa itu sampai datang malam. Puasa di atas dibatasi oleh goyah atau tujuan, yaitu waktu malam, maka tidak boleh puasa wishol. Contoh takkit dengan goyah atau tujuan menurut Shinkinhe, yaitu hatta toihunna wala yakrobuhunna. Artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Menurut Wahab Zuhaili, muqayyad adalah lafal qadz yang menunjukkan perseorangan secara bersama yang dibatasi dengan salah satu dari beberapa sifat dengan mengungkapkan lain. Lafal yang menunjukkan sesuatu tertentu, misalnya pemuda mukmin, wanita lembut, wanita lembut. Sedangkan menurut Abdul Karim, Zaidan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam satu jenis yang dibatasi dengan beberapa sifat. Keempat, ada ciri-ciri khas. Berdasarkan definisi lafaz khas, bagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka lafaz khas dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lafaz tersebut menyebutkan tentang nama seseorang, sejenis, golongan, atau nama sesuatu. Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu isyidda'u 'alal kafiru hama'un bainahum. Yang artinya, Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surah Al-Fath ayat 29. Lafaz Muhammad pada ayat tersebut adalah lafaz khas karena hanya menunjukkan satu pengertian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, lafaz tersebut menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu dalam satu kalimat, yaitu tarabbasna bi anfusihinna salasatan quru'in wal muttaqatu. Artinya, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah ia menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat di atas menjelaskan bahwa iddah seorang wanita yang ditalak suaminya adalah 3 kali quru. Lafaz tasalatah pada ayat tersebut merupakan lafaz khas karena secara eksplisit menyebutkan tentang jumlah atau bilangan tertentu. Yang ketiga, lafaz tersebut dibatasi dengan suatu sifat tertentu atau didafahkan. Yang ketiga, lafaz tersebut dibatasi dengan suatu sifat tertentu atau diidfahkan, yaitu fatahriru roqait bati minawati waman takola mu'minu hoto. Artinya, dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Lafaz raqobah mukminah atau hamba sahaya yang beriman dalam ayat tersebut merupakan lafaz khas karena menunjukkan pada satu jenis tertentu, yaitu hamba sahaya yang beriman. Dan ketiga ciri-ciri di atas dapat dipahami bahwa lafaz khas menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya terbatas pada satu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dari sesuatu. Yang kelima, dalalat khas. Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa dalam khas menunjuk kepada dalalah qat'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang menunjukkannya adalah qat'i bukan zanni, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna. Faman lam hajid fasiyam
salasati ayamin fil hajjah, artinya tetapi ia tidak menemukannya binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji atau 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Lafaz tasalat dalam ayat tersebut adalah lafaz khas yang tidak mungkin untuk diartikan dengan makna selain 3 hari. Oleh karenanya, dalalah makanya adalah katiyah atau pasti, dan dalalah hukumnya pun juga qat'i. Lafaz khas yang ditemukan dalam nas wajib diartikan sesuai dengan arti hakiki selama tidak ditemukannya dalil memalingkan dari arti hakiki ke arti lain. Akan tetapi, apabila ada karinah, maka lafaz khas harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.